Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaliah Mukmilah dari Universitas PGRI Wiranegara, Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di SMA, yaitu peluang. Nah, pada video kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran, yang kedua adalah tujuan pembelajaran, yang ketiga yaitu materi peluang nantinya, yang keempat ada contoh soal atau latihan soal, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dalam video kali ini ada 5 hal yang akan saya sampaikan nanti. Oke, yang pertama di sini ada capaian pembelajaran. Pada akhir fase E, peserta didik dapat menjelaskan pengertian peluang dan menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Jadi, pada materi ini, peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan pengertian peluang dan mampu menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Kemudian, setelah capaian pembelajaran, ada yang namanya tujuan pembelajaran. Maksud tujuan pembelajaran di sini apa yang akan kita capai dalam video ini? Yang pertama, ada peserta didik mampu menjelaskan pengertian peluang dengan benar. Jadi tidak hanya menjelaskan pengertian saja, namun peserta didik mampu menjelaskan secara benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan persoalan terkait peluang dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan peluang komplement dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menyelesaikan persoalan terkait peluang komplement dengan tepat. Dan yang kelima, siswa mampu menjelaskan frekuensi harapan dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan persoalan frekuensi harapan secara tepat. Jadi, ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video kali ini. Kemudian kita beranjak ke materi. Ada beberapa materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama yaitu peluang, yang kedua yaitu peluang komplement, kemudian yang ketiga ada frekuensi harapan. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Peluang suatu kejadian itu adalah kemungkinan dari suatu kejadian. Peluang atau kemungkinan secara teoritis artinya perbandingan antara banyaknya suatu kejadian dengan banyaknya seluruh kemungkinan yang terjadi. Atau bisa dituliskan jumlah total kasus yang memenuhi syarat itu dibagi dengan jumlah total kasus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya peluang. Misalnya saja peluang hari ini hujan itu adalah 80%. Jadi, kemungkinan hujan itu besar. Maka kita dianjurkan untuk menyediakan payung sebelum hujan. Jadi itu salah satu contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara matematis, peluang itu bisa dituliskan seperti ini. Peluang sama dengan jumlah kasus yang memenuhi syarat dibagi jumlah total semua kasus. Nah, salah satu atau kebanyakan guru yang ada di SMA itu menuliskannya itu seperti PA itu adalah peluang kejadian A, kemudian sama dengan NA itu adalah jumlah kasus yang memenuhi syarat dibagi dengan NS itu jumlah total semua kasus, atau secara umum bisa dikatakan ruang sampel. Untuk memahami terkait materi peluang, memberikan satu contoh, yaitu sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa
peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Nah, kita tahu bahwasanya pada dadu itu terdiri dari 6 angka. Apa saja itu? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, angka yang merupakan bilangan prima itu apa saja? Ada 2, kemudian 3, dan 5. Berarti di sini bilangan prima itu ada 3 angka. Nah, itulah total kasus yang memenuhi syarat, ada 3. Kemudian jumlah dari angka yang ada pada dadu itu sebanyak 6. Nah, itu adalah jumlah total semua kasus. Jadi dapat kita jawab seperti ini. Angka pada dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, dan 5. Maka diperoleh NA-nya 3, NS-nya 6. Jadi 3/6 dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, itu salah satu contoh dari peluang. Kemudian kita beranjak ke peluang komplement. Peluang komplement atau biasa dituliskan A pangkat C adalah peluang semua kejadian yang bukan A. Nah, rumus peluang komplement itu adalah PA ditambah PA pangkat C sama dengan 1. Atau PA pangkat C sama dengan 1 dikurangi PA. Dengan keterangan PA itu adalah peluang kejadian A dan PAC, PA pangkat C sama dengan peluang komplement kejadian A. Untuk lebih memahami lagi nih buat adik-adik mengenai peluang komplement, ada contoh nih. Diketahui suatu kantong berisi 8 bola merah, 4 bola putih, dan 2 bola hijau. Peluang terambilnya bola bukan merah adalah, nah ingat ya pertanyaannya di sini, peluang terambilnya bola bukan merah. Nah, dapat kita jawab nih, kita jawab bersama-sama. Misalkan PA sama dengan peluang terambilnya bola merah, maka untuk mencari peluang terambilnya bola bukan merah atau PA pangkat C itu rumusnya kayak tadi, 1 dikurangi peluang kejadian A. Nah, dalam hal ini kita harus mencari PA-nya dulu atau peluang kejadian A. Sudah kita misalkan tadi PA-nya itu peluang terambilnya bola merah, berarti NA-nya di sini pada soal itu adalah 8. Mengapa 8? Karena suatu kantong berisi 8 bola merah. Kemudian untuk NS-nya atau ruang sampel di sini ada 14. Nah, 14 ini dari mana? Dari penjumlahan dari semua bola. 8 ditambah 4 ditambah 2. Jadi ada 14. Diperoleh 8/14, kemudian disederhanakan jadi ketemu 4/7. Jadi peluang kejadian A atau peluang terambilnya bola merah itu adalah 4/7. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari bola bukan merah? Ya kayak rumus yang tadi, yaitu PA pangkat C sama dengan 1 min PA. PA-nya tadi 4/7, berarti 1 dikurangi 4/7, diperoleh 3/7. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita beranjak ke frekuensi harapan. Pengertian dari frekuensi harapan itu atau disimbolkan dengan FHA. Bisa juga disebut sebagai ekspektasi suatu kejadian. Kalau suatu percobaan dilakukan berulang kali, maka frekuensi harapan muncul suatu kejadian itu akan semakin besar. Nah, rumus frekuensi harapan sendiri itu ada FHA sama dengan N dikali PA. Dengan keterangan FHA-nya itu adalah frekuensi harapan kejadian A. Kemudian N sama dengan
banyaknya percobaan yang dilakukan. Kemudian PA, kayak tadi sesuai materi yang sudah kita jelaskan, PA itu adalah peluang kejadian A. Untuk memahami lagi mengenai frekuensi harapan, ada satu contoh nih. Kita perhatikan. Sebuah dadu dilempar 24 kali. Jika kejadian muncul mata dadu prima ganjil, maka tentukanlah frekuensi harapan munculnya kejadian A. Mari kita jawab bersama-sama. Di sini sudah jelas di dalam soal sebuah dadu dilempar 24 kali. Berarti dia termasuk N dalam frekuensi harapan. N sama dengan 24. Nah, kemudian ingat nih rumus frekuensi harapan. FHA sama dengan N dikali PA. Jadi, kita cari terlebih dahulu PA-nya apa dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu NA per NS. Nah, karena A adalah mata dadu prima ganjil, maka A itu sama dengan 35 atau NA-nya sebanyak 2. Nah, untuk S-nya atau NS-nya nih di dadu itu kan ada 6 angka, jadinya NS-nya sama dengan 6. Lanjut tinggal masukkan ke dalam rumus frekuensi harapan. N-nya tadi 24, kemudian PA-nya yaitu 2/6, diperoleh yaitu 8. Jadi, frekuensi harapan kejadian A itu adalah 8. Nah, itu tadi materi-materi yang sudah kakak jelaskan. Selanjutnya kita akan ke latihan soal. Yang pertama nih, soal yang pertama. 2 buah dadu dilambungkan bersama. Peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah, nah maksud dari soal ini itu angka yang muncul pada setiap dadu jika dijumlahkan itu ada 9. Nah, itu ada berapa aja? Kita menemukan berapa angka saja gitu loh. Nah, di sini NA-nya di sini ada 36. 3 tambah 6 itu 9, sudah dapat 1. Kemudian ada 4 dan 5. Terus ada 5 dan 4, 6 dan 3. Jadi NA-nya itu sebanyak 4. Kemudian NS-nya karena di sini ada 2 buah dadu, maka 6 dikali 6 itu 36. Jadi PA-nya ketemu 4/36, bisa disederhanakan menjadi 1/9. Oke, contoh yang kedua. Percobaan melempar 2 uang logam secara bersamaan. Tentukan peluang kejadian muncul keduanya angka. Jadi kita harus menemukan peluang dari 2 uang logam tersebut yang muncul angka-angka. Tuh. Oke, kita bahas ya. NA sama dengan, nah dalam dadu itu kan kalau dilempar kemungkinan yang terjadi muncul angka-angka, bisa juga angka gambar, bisa juga gambar angka, dan bisa juga gambar-gambar. Untuk yang angka-angka di sini kan ada 1, dan untuk yang 4 itu adalah NS-nya. Jadi dapat kita tuliskan NA per NS sama dengan 1/4. Oke, contoh soal yang nomor 3. Jika suatu dadu dilempar 30 kali, frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 3. Nih ada soal menentukan frekuensi harapan. Oke, kita bahas. Masuk ke rumus frekuensi harapan yaitu FHA sama dengan N dikali PA. Nah, di sini N-nya itu tadi 30 dan PA-nya di sini langsung kita pakai rumus yang sebelumnya yaitu 1/3. Maka diperoleh frekuensi harapannya adalah 10. Oke, ini ada contoh soal yang terakhir. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola kuning, 2 bola putih, 3 bola hijau. Peluang terambil bola putih adalah, nah di sini kita harus mencari peluang dari bola putih. NA-nya berapa? NA-nya di sini adalah 2. Kenapa 2? Karena di soal sudah dijelaskan 2 bola putih.
Kemudian NS-nya dari jumlah semua kasus itu ada 10. Maka dapat kita sederhanakan menjadi 1/5. Jadi itu tadi contoh-contoh soal mengenai materi peluang, peluang komplement, dan frekuensi harapan. Nah, dapat kita simpulkan pada materi ini yaitu peluang adalah nilai kuantitas untuk menyatakan seberapa besar terjadinya suatu peristiwa. Peluang juga bisa disebut sebagai probabilitas. Nah, kalau teman-teman atau adik-adik semua mendengar kata probabilitas, itu yang dimaksud adalah peluang. Pembahasan peluang ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, contoh dari peluang itu kayak kemungkinan hari ini hujan. Jadi seperti itu. Mengingat hidup ini penuh dengan kemungkinan-kemungkinan karena tidak ada yang pasti. Manfaat peluang juga bisa digunakan untuk mengukur ketidakpastian. Nah, peluang di sini gunanya untuk mengukur ketidakpastian, mengambil keputusan, dan memprediksi analisis. Jadi ketika kita ingin mengambil keputusan, bisa nih kita menggunakan peluang. Jadi itu manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi peluang. Semoga pada video kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dan teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.